Pagi Bu Yulia. Pagi Pak Santo. Setiawati Salim. Mansal. Wih, Pagi, pagi Bu Abun. Iya pagi semuanya. Pagi. Iya. Sehat ya Bu Abun. Sehat, amin. Sehat semuanya Amin. ya. Ya, amin. Ibadah hari ini 28 November 2021 akan dilayani oleh Bapak Penatua Khusus Fabio Valentino. Informasi gereja. Pembayaran dana kasih. Bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening sebagaimana tertera dalam warta atas nama Ibu Grace Marini Pitoy. Atau dapat dibayarkan langsung ke Gereja Kristus setiap minggu pertama jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Persembahan. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara yang pertama transfer via bank ke BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening sebagaimana tertera dalam warta, atau persembahan tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus pada pukul 17 sampai dengan 19 sore. Atau bagi jemaat yang berhalangan untuk dapat memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Anggaran dan kebutuhan akhir tahun. Mengingat adanya kebutuhan di akhir tahun 2021 dan untuk menambah anggaran yang ada, majelis jemaat membuka satu kotak persembahan khusus yang telah dimulai di awal bulan Juli 2021. Adapun rincian anggaran akhir tahun sebagaimana tertera dalam warta. Berita sukacita. Telah lahir putri pertama dari Bapak Feriandi dan Ibu Natalia Sianipar dengan nama Felicia Atalia Ilona pada tanggal 23 November 2021. Seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat, kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita, berkat, dan juga kesehatan bagi kedua orang tuanya dan bayinya. Ibadah Natal Sekolah Minggu. Dalam rangka merayakan hari Natal, ibadah Natal Sekolah Minggu online akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 jam 4 sore, dress code baju merah atau hijau, live streaming via Zoom. Dimohon perhatian bagi orang tua untuk boleh mengingatkan putra dan putrinya untuk dapat hadir di ibadah Natal Sekolah Minggu. Ibadah umum tatap muka telah dimulai kembali sejak tanggal 14 November 2021 dengan ketentuan hadir maksimal 40 orang jemaat, minimal berusia 12 tahun, sudah melakukan vaksinasi 2 kali, tetap mematuhi prokes dan memakai double masker atau N95, dan sebelum memasuki ruangan gereja dilakukan pengecekan suhu dan penyemprotan hand sanitizer oleh majelis yang bertugas. Diinformasikan juga bagi seluruh jemaat GKSP bahwa gereja masih menyediakan vitamin bagi yang membutuhkan. Dapat menghubungi penata yang bertugas setiap minggu sore. Informasi lainnya, dana kasih total saldo per 28 November 2021 sebesar Rp140.314.000. Saldo dana pastori, dana gerakan sarpras, dan dana misi sebagaimana tertera dalam warta. Jemaat yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Farida dan Bapak Edi Lim tanggal 23 November, Bapak Berto Sahusilawane dan Ibu Hana Yuliana atau Ibu Edi Lim tanggal 25 November, Bapak Rio Amos tanggal 26 November, dan Saudara Filipi Dian Pramana tanggal 27 November.
Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Laporan keuangan per tanggal 26 November 2021. Total kas jemaat Rp33.799.583. Saldo misi, saldo sarpras, sinode, dan anggaran akhir tahun sebagaimana tertera dalam warta. Demikian pengetegasan warta untuk pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan sebab Tuhan Allah telah hadir di sini. Mari kita menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 4 ayat 1 sampai 2. Allah hadir di sini. Pertolongan kita dalam ibadah Advent pertama ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nas pembimbing. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Advent pertama ini terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 3 dan ayat 12. Mazmur 147 ayat 1 sampai 3 dan ayat 12 yang mengatakan, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian dari PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur 31 ayat 24. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Dalam kehidupan ini seringkali kita berlaku tidak setia, kita lebih suka mengikuti keinginan ego kita. Namun Tuhan adalah kasih, melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita disucikan kembali. Mari kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan sambil menyanyikan pujian penyesalan suplemen 302 seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu.
jemaat, kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Jemaat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Dengan setulus hati Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berikan kami pembaruan hidup, Engkau berikan kami pengampunan Tuhan, supaya hidup kami hari demi hari Tuhan semakin diperbaharui. Tolong kami Tuhan ketika kami tidak mampu melawan dosa ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari semakin diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan sebagai berita anugerah dalam Yeremia 33 ayat 7 sampai dengan 8 mengatakan, Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Maka mari kita menyanyikan pujian syukur kita dari Nafiri Rohani nomor 141 ayat 1 dan 3. Aku berharap hanya pada Yesus. Aku berharap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25 yang mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita, agar kita semakin bergantung kepada Tuhan dan berharap hanya pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian dari PKJ nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangmu teman berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan dan juga membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah ini menjadi kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan, dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melalui Tuhan hari-hari ini dengan penuh sukacita dan mengucapkan syukur. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini temanya adalah menantikan janji Tuhan dengan penuh pengharapan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat 14 sampai dengan yang ke-26. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Oh, karena ini ada yang hadir, jadi kita bacanya berganti-gantian ya. Kebiasaan online gitu ya. Kita membacanya berganti-gantian, Yeremia 33, 14 sampai dengan 26. Saya 14, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun juga di Zoom, ayat 15, demikian seterusnya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya.
Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh melihat teks yang tadi kita baca, maka ada sebuah perjanjian. Sebenarnya ada satu janji yang Tuhan sedang genapi bagi bangsa Israel dan bagi bangsa Yehuda. Kalau kita boleh lihat, sebentar, sekali lagi diklik. Belum. Oke, next. Sebentar dulu. Oke, janji adalah hutang dan harus ditepati. Kita sepertinya sepakat untuk hal ini gitu ya. Artinya janji itu adalah sebuah hutang yang harus kita tepati dan juga harus kita bayar. Boleh dikatakan juga janji harus dibuktikan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berjanji dari awal tahun 2021, apakah sudah dibuktikan, sudah mendekati, sudah Advent pertama nih ya? Sudahkah ada bukti-bukti dari janji-janji yang kita ucapkan ketika kita tahun baruan di tahun 2021? Saya akan menceritakan tentang seorang pendeta yang membawa bunga mawar layu. Jadi seorang pendeta yang cukup tua gitu ya, sudah sangat tua, dia datang ke rumah sakit dan dia bermaksud untuk membesuk seorang anak muda yang memang sudah 3 bulan terakhir dia terkena kanker. Anak muda ini yang dahulunya begitu badannya bagus, perawakannya bagus dan seterusnya, lalu habislah badannya karena kena kanker yang cukup ganas. Ketika Pak Pendeta ini datang, maka ngobrol-ngobrol sana-sini, lalu kemudian beberapa kali anak muda ini ngomong sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, kalau saya nanti sembuh, saya akan melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi ngobrol lagi, dia ngomong lagi, Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Lalu pendeta juga mengatakan, ya, kita doakan ya untuk keinginan engkau. Lalu akhirnya setelah ngobrol-ngobrol seperti biasa, lalu yuk kita berdoa, saya mau pulang, mau pamit gitu. Lalu mereka berdoa dan pulang. Baru beberapa langkah akan menuju pintu, anak muda ini panggil lagi kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, satu kali lagi Pak Pendeta, bolehkah saya bertanya? Dia bilang gitu. Oh ya silakan, kenapa? Lalu pendeta itu duduk lagi, tadinya udah mau pergi, duduk lagi gitu ya. Dikatakan, dia berkata begini, Pak Pendeta, kenapa engkau membawa sekuntum bunga layu? Biasanya kan orang bawa bunganya seger-seger dan segala macam. Kenapa Pak Pendeta? Ya sebenarnya tidak ada masalah yang penting, kata Pak Pendeta. Tapi anak muda ini bilang, coba ceritakan Pak Pendeta, terus terang kepada saya, apa maksud Pak Pendeta membawa sekuntum bunga layu? Lalu kemudian anak muda itu mendesak dan akhirnya Pak Pendeta bilang, oke, saya akan menceritakan apa yang ingin saya sampaikan kepada engkau. Pak Pendeta bilang begini kepada anak muda itu, dari kemarin kalau saya berkunjung kepada engkau selalu berkata, Pak Pendeta, nanti kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan. Maka Pak Pendeta mengatakan kepada anak muda ini, kalau boleh berterus terang kepadamu anak muda, katanya, masih ingatkah engkau ketika ibu pendeta mendekati kamu dan berkata, anak-anak remaja membutuhkan pembimbing kelompok kecil, maukah engkau membimbingnya? Kemudian engkau menjawab, waduh Bu Pendeta, saya masih sibuk dengan kuliah. Setelah kamu masuk masa skripsi, ingatkah engkau teman-temanmu di pemuda berkata, jadilah ketua komisi pemuda, engkau yang paling berkarisma. Lagi-lagi engkau menolak dan berkata, saya masih skripsi dan bentar lagi ujian, jadi saya tidak punya waktu. Masih ingat engkau setengah tahun yang lalu ketika aku datang kepadamu, pimpinlah kur di gereja kita. Konduktornya sedang pindah ke kota yang lain. Engkau sangat berbakat. Ayo kita kerjasama untuk memimpin kur ini. Tapi engkau berkata kepada kami, tidak bisa, saya sedang membangun karir saya.
dan Tuhan izinkan engkau terkena kanker, dan engkau selalu berkata, Pak Pendeta, kalau nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Engkau sama seperti sekuntum bunga yang sudah layu. Pantaskah Tuhan menerima bunga yang sudah layu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh kita renungkan dari ilustrasi sederhana ini, berapa kali kita bicara tentang janji kepada Tuhan. Saya akan berubah, kalau nanti saya punya penghasilan, saya akan memberikan persembahan. Kalau saya begini, saya akan begitu dan begini dan begini. Dan janji itu tinggal janji. Dan ketika kairos, kesempatan itu tidak ada, sudah tidak ada lagi, kita berkata, kalau saya nanti bisa, saya akan mempersembahkan. Nah, ini adalah boleh dikatakan janjinya manusia. Satu gambaran janji manusia yang kita ucapkan ratusan kali dan tidak kita tepati juga ratusan kali, termasuk saya. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan kepada Israel? Kalau kita lihat di sini adalah janji Tuhan itu Israel itu pecah menjadi utara dan juga menjadi selatan. Yang utara dikatakan Israel, sementara yang selatan itu dikatakan Yehuda. Nah, kemudian raja dan imam adalah orang yang memimpin kerajaan sebelumnya itu adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa bangsa Israel itu sebetulnya leadernya itu adalah Tuhan. Dia tidak punya konsep leadernya itu adalah raja. Tetapi kalau kita baca di 1 Samuel, bagaimana mereka akhirnya meminta raja untuk menjadi pemimpinnya. Bukan Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Lalu memang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi apa yang terjadi kalau kita baca dari 1 Raja-Raja sampai 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawari, 2 Tawari, kita lihat semua di situ. Bagaimana raja dan imam itu semuanya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena mereka yang meminta pemimpinnya itu adalah manusia. Jadi kita bisa kebayangkan bahwa kerajaan Israel yang seharusnya bagus dipimpin selama oleh Tuhan sampai ke Samuel terakhir dipimpin oleh Tuhan. Setelah itu dipimpin oleh raja, termasuk Raja Daud dan seterusnya, maka Israel itu mengalami perpecahan yang sangat luar biasa. Maka kita bilang seolah-olah tidak ada lagi harapan dalam Tuhan. Artinya bangsa Israel yang begitu hebatnya ini masih diberikan janji kepada Tuhan, yaitu sebuah pemulihan. Pertanyaannya adalah, emang bisa? Bangsa yang sudah besar, lalu pecah, lalu kemudian berserak kemana-mana, nomaden kemana-mana, lalu Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan janji bahwa Israel nanti akan dipulihkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh renungkan sejenak gitu ya, kita kalau menerima janji Tuhan itu kan sebenarnya seringkali dalam keadaan hancur ya. Kita pegang janji Tuhan. Tapi kalau untuk sebuah bangsa, ibaratnya bangsa Indonesia misalnya pecah-pecah segala macam begitu ya. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, nanti bangsa Indonesia akan dipulihkan. Lalu kita lihat fakta, dipulihkan bagaimana? Orang ini sudah kesana, ini sudah kesana, nggak mungkin. Nggak mungkin, ini gimana fakta dengan janji terbalik begitu. Nggak mungkin Tuhan, kira-kira kalau mungkin yang mendengarkan janjinya dari Yeremia, pemulihan Israel di ayat yang terakhir, dari mana orang faktanya ini pada semuanya hancur lebur begini? Semuanya terpisah satu dengan yang lainnya. Di mana bisa janji Tuhan itu ada? Lalu apakah Yeremia ini ngomong ini sekedar ngomong doang gitu ya, sekedar hanya menyampaikan saja? Ternyata tidak. Janji Tuhan itu adalah aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Di ayat 14 sampai dengan ke-15. Jadi ada dua yang tidak akan diluputkan dari Tuhan, yaitu keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas takhta. Dan juga Imam Lewi. Orang imam tidak akan terputus untuk mempersembahkan korban. Kenapa? Ini pasti akan dipulihkan dahulu oleh Tuhan. Karena memang fungsinya kedua ini yang paling penting. Ini semua ada di dalam Tuhan itu sendiri. Ini semua ada di dalam Tuhan. Jadi memang Yeremia menyampaikan raja dan imam itu memang dipilih langsung oleh Tuhan. Kalau dulunya itu jadi ini dulu yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, fungsi ini yang Yeremia maksudkan, bahwa ini akan dipulihkan terlebih dahulu, yaitu raja dan imam. Maka kalau kita boleh kita lihat dalam tadi fakta yang kita lihat
sekilas tentang kenyataan yang dihadapi oleh mereka, apakah memang bisa raja dan imam bergantian memimpin dengan kejahatan? Itu kenyataan yang mereka alami. Dan apakah mungkin janji Tuhan ini akan terjadi? Dan janji Tuhan seperti siang dan malam, tidak bisa ditukar. Lihat yang ke-20. Jadi Yeremia ketika menyampaikan kabar ini kepada mereka tentang keadaan yang sudah hancur ini, tetapi dia mengatakan ini janji pemulihan. Kalau engkau bisa tukar siang jadi malam, malam jadi siang, maka janji Tuhan itu tidak tepat. Tetapi yang terjadi kan tidak ya, siang tetap siang, malam tetap malam. Lalu kemudian dikatakan oleh Tuhan juga, janji Tuhan tak tertakar seperti pasir laut. Artinya sebuah kepastian. Kepastiannya di mana? Pertanyaannya. Dipulihkan seorang raja, dipulihkan seorang imam. Siapa? Siapa yang bisa dipulihkan sedemikian, yang bisa memimpin Israel? Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja dan imam itu sendiri. Kalau kita baca di dalam surat Ibrani jelas sekali, dia imamat yang rajani. Dia raja dan dia juga imam. Maka Yeremia ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dia yang bisa memimpin bangsa Israel mengalami satu pemulihan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang bukan satu fakta, maksudnya dia memulihkan itu secara kenegaraannya menjadi kuat, dulu lemah, dan seterusnya. Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan ini pemulihan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini minggu Advent yang pertama. Masih bicara tentang suatu pemulihan. Kalau hidup kita pada saat ini, faktanya yang kita hadapi adalah kehancuran seperti yang dihadapi oleh Israel. Lalu kita mendengar janji Tuhan, apakah kita langsung percaya? Saudara, sangat sulit ya memegang janji Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu punya satu pengalaman rohani dalam kehidupan kita ketika kita memegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun faktanya kita hancur, walaupun faktanya kita sedang dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat susah, tetapi apakah janji Tuhan itu selalu mengiang-ngiang dalam kehidupan kita? Saudara, di sini sangat penting, seperti Yeremia mengatakan, kalau Tuhan sudah berjanji memelihara kehidupan kita, janji itu tidak akan pernah hilang. Siang tetap siang, malam jadi malam. Seperti alam semesta ini, dia tetap konsisten, maka Tuhan itu konsisten memegang janjinya. Namun pertanyaannya lebih dalam lagi sebenarnya yang ingin Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel, yaitu adalah apakah engkau percaya kepada janji Tuhan? Apakah engkau percaya kepada janji Tuhan ini? Itu jadi persoalan ya dalam kehidupan kita ya. Kita seringkali tidak percaya dengan janji Tuhan. Kita lebih percaya janji-janji pemimpin partai politik, saudara sekalian. Kalau milih itu jalanan saya aspal, ayo, wah semangat, ya elah Tuhan jalan. Itu nanti gorong-gorong di sana dibersihkan, ayo gitu ya. Jadi kita suka memegang janji yang sepele ya. Kalau ini begini, udah kepilih bubar gitu ya. Mana ini semuanya masih berantakan, masih banjir, masih seterusnya dan seterusnya gitu ya. Saudara, kita mungkin karena kita saking seringnya dengar janji partai gitu ya. Jadi dengar janji Tuhan nih, kayaknya sama nih janjinya Tuhan dengan janjinya partai. Ngomong doang nih Tuhan nih, mana kenyataannya nggak begini. Saya percaya tapi kok nggak begini. Jadi maksudnya Yeremia adalah ketika kita mendengarkan janji Tuhan, maka keyakinan dan percaya itu harus ada. Iman itu harus ada. Dan memang Yeremia ini dituliskan untuk kepada Tuhan Yesus. Yang akan kita sambutlah, boleh bilang dalam masa-masa kedatangan dan Advent ini. Saudara, artinya adalah pemulihan itu dapat terjadi di dalam Kristus. Bagi saudara-saudara yang pada saat ini sedang dalam keadaan kehancuran, dalam keadaan putus asa, tidak memiliki tujuan hidup, maka janji Tuhan itu tetap berlaku bagi kita. Asalkan itu kita hidupnya ataupun kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian pemulihan itu juga membutuhkan waktu dan kesetiaan. Nah, ini dia. Ternyata pemulihan itu membutuhkan waktu dan kesetiaan. Masih ingat? Wah, saya nggak lupa nampilin gambar ya. Masih ada, saya rasa sih kalau Bapak Ibu yang ada di sini masih mengalami ya pakai telepon umum ya. Yang di box itu
kayak di film Dono Kasuna Indro itu kan di box gitu. Atau yang di kotak kecil, lalu di wartel, dari wartel ke kartu ya, kartu yang magnet itu kan yang diisi juga gitu ya. Itu kan kalau kita janji sama seseorang zaman dulu ya, zaman-zamannya itu pasti ditepati nggak? Saya dan Bu Hera nanti ke gereja jam 9 ya kita latihan. Nggak ada wartel, cuma ada telepon umum, dan Bu Hera nggak punya telepon di rumah, saya juga nggak punya. Jadi ketemu di gereja, Bu Hera jam Sabtu jam 9 kita latihan. Kalau orang dulu pasti ditepati ya, karena nggak punya. Bu Hera nggak bisa lagi belanja, nggak ada ya alat komunikasi. Kalau zaman now pemuda remaja 1 menit sebelum tank itu udah bisa cancel. Kadang-kadang saya pengen murka gitu, pengen marah besar gitu ya, astaga saya bilang. Jadi kualitasnya itu makin lama makin turun, bukan makin bagus. Makanya kalau Usinda, di grup Usinda, bagi Bapak Ibu yang belum ikut grup Usinda, ikut ya grup Usinda. Jadi jangan bilang umur ini semangat masih muda, aduh tolong dong. Casing itu tidak bohong. Ya, casing itu tidak bohong ya gitu. Kalau Usinda, ya Bapak Ibu sendiri yang menyaksikannya di grup Usinda, itu Bu Hera itu cuma nulis ketik, jangan lupa besok Usinda jam itu datang. Ya, cuma gitu aja ya. Kalau di pemuda remaja, dikasih gambar yang lucu-lucu, ya, dikasih yang gambar zoomnya bulat, zoomnya bulat. Nah, gambarnya yang eye catching, gambarnya yang ini, wah pokoknya keren deh. Yang dibuat begitu, kagak datang. Di Instagram, dia pada ngeliat di Instagram, Facebook, Instagram, di WA pribadi, nggak datang. Apa yang ingin saya katakan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita punya janji Tuhan, kita cuma satu alat komunikasi kita, doa. Doa untuk memastikan. Tuhan pastikan, Tuhan bilang iya. Ketika engkau ragu, datang lagi, Tuhan pastikan, iya. Tuhan itu pasti janjinya kan, iya kata Tuhan. Tuhan kasih kita tuh, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kali ini Advent ya, balik lagi. Ke dunia ini. Untuk memastikan gua hadir kata Tuhan. Untuk memastikan aku ada bersama-sama dengan engkau. Immanuel. Jadi bisa kebayang kasihnya Tuhan kepada kita itu sangat luar biasa. Dan kalau kita ingin hidupnya dipulihkan, satu-satunya alat yang pasti itu adalah doa kita dan iman kita pada Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menutup dengan satu ilustrasi yang saya dapatkan begitu, yang sangat menurut saya cukup sangat memberkati. Saya sangat diberkati oleh ilustrasi ini. Jadi tentang orang masuk ke dalam satu hotel, dan biasanya di hotel itu kan ada restorannya begitu ya. Jadi dia tulis di medsosnya demikian. Saya masuk ke sebuah restoran bintang 5 karena di dalam hotel bintang 5, jadi otomatis dia bintang 5. Lalu kemudian saya memesan makanan yang sederhana, ya mungkin dia tidak mahal-mahal pesanannya. Lalu kemudian dia menunggu dengan sabar pesanannya dia, lalu kemudian datang minuman pertama lah, first thing gitu ya, untuk sambil menunggu pesanannya. Kemudian ada sekelompok orang datang juga gak jauh, duduk sebelah di meja saya. Lalu mereka memesan makanan. Mereka tertawa, ngobrol sana sini. Dan saya agak kaget dan saya kesal sekali. Karena pesanan mereka ternyata duluan. Saya mulai jengkel, saya sudah mulai cemas, saya sudah mulai kesana kesini gitu. Lalu yang membuat saya lebih lagi jengkel adalah salah satu di antara mereka ngomong begini, saya kenal dengan semua orang-orang penting di sini, sehingga tidak mengherankan pesanan saya datang duluan daripada yang lainnya. Mendengar hal itu saya semakin panas. Akhirnya saya panggil waitersnya, pelayan. Dia bilang begini, saya cancel saja ya, nggak jadi. Soalnya masa dia yang duluan, saya yang ini belakangan. Oh sabar pak, kata waiters ini. Kepala koki sedang mempersiapkan satu hal yang terbaik buat Bapak. Saya akan kasih jus ya Pak, untuk Bapak menunggu. Lalu ya sudah, dia pikir ya maksudnya
ini adalah sebuah permintaan maaf yang tulus dari waiters itu, maka dia duduk lagi dan saya mendengarkan kembali ocehan-ocehan di meja sebelah saya yang bangga dengan fasilitas yang ia dapat. Lalu ketika kepala koki datang ke meja saya agak kaget. Kenapa? Karena dia memberikan hidangan yang di luar daripada pesanan saya. Saya sempat berpikir, ini salah meja. Saya nggak pesan ini. Dia bilang, tidak. Bapak diberikan pesanan yang sangat spesial. Sehingga saya sebagai kepala koki menyiapkannya cukup lama. Sehingga pesanan-pesanan yang lain saya cepat-cepat buat supaya dahulukan. Paham Ibu ya? Jadi dahulukan. Karena saya berkonsentrasi untuk menyiapkan pesanan khusus buat Bapak dengan sangat meriah, banyak, ada pelayan-pelayan dikelilingin, saya bingung kayak saya seperti orang raja. Ternyata si pemilik hotel bintang 5 ini adalah teman saya yang lama sudah hilang kontak. Jadi ketika teman saya yang punya hotel bintang 5 ini tahu saya masuk ke restorannya, dia langsung bilang pesanannya di cancel, semua konsentrasi menyiapkan pesanan yang terbaik untuk teman saya ini. Bapak Ibu, mungkin kita sedang menunggu dan menunggu janji Tuhan itu kapan terrealisasi, dan kita nggak sabar, dan kita pengennya minta Tuhan cancel, nggak jadi. Kita seringkali meng-cancel janji Tuhan, padahal Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik, memberikan kejutan yang terbaik di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Bukankah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita meminta satu hal, Tuhan berikan 10 hal dalam kehidupan kita. Ketika kita sabar menunggu dan setia dengan janji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan untuk tetap setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami tidak setia, bahkan jauh daripada kata-kata untuk setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami jujur Tuhan, pengennya kalau ada kesulitan dan juga ada masa-masa sulit dalam kehidupan kami ingin segera lepas Tuhan. Ada solusinya, ada terjawabannya dan seterusnya. Tuhan tolong kami Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini kami kembali Tuhan diajarkan. Walaupun situasi kami sangat tidak menguntungkan, walaupun situasi kami sangat sulit, tetapi kami tetap memegang janji Engkau Tuhan. Dan tepat pada waktunya Tuhan, Engkau akan menyatakan janji Engkau. Kami Tuhan pada hari ini juga berdoa Tuhan bagi saudara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mengucapkan syukur untuk Bapak Ferry Yandi dan juga Ibu Natalia Sianipar Tuhan, yang telah Engkau karuniakan seorang putri, Felicia Atalia Ilona Tuhan, pada tanggal 23 November yang kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab doa-doa kami Tuhan, baik ibu maupun bayinya Tuhan dalam keadaan selamat. Ini adalah pemenuhan janji-Mu Tuhan yang nyata, yang kami ucapkan syukur Tuhan dengan sukacita yang sangat besar Tuhan, bahwa Engkau tetap Tuhan mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk saudara kami yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, Jonathan keponakan Ibu Ida, saudara Ida dan Sondang Manurung, Bapak Kolwai, Bernard Kolwai, Rainer cucu Ibu Hari, Torang Pasaribu, adik dari Bapak Binsar Pasaribu. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau tetap Tuhan menyertai kehidupan mereka. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan pengharapan bagi keluarganya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap terus Tuhan memegang janji Engkau akan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari Mama, dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua Bapak Ayam Bangun, Ibu Alex, Ibu Drulan Panjaitan, Bapak Parlongan, dan juga Ibu Natalia Sianipar pasca melahirkan. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan saudara kami di dalam tangan Engkau, biarlah kiranya Engkau pulihkan kesehatan Tuhan. Hari demi hari Tuhan, boleh terjadi pemulihan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami dalam mencari pekerjaan, dalam sedang menjalankan usaha, dan juga pendidikan anak-anak kami, ekonomi. Tuhan Yesus tolong berkati. Di masa sulit ini Tuhan, kami juga sedang naikkan ekonomi kami. Tuhan tolong biarlah kiranya Kau berkati kami. Berikan kami semangat juang Tuhan, supaya kami tetap bisa bekerja dan berusaha dengan sebaik-baiknya atas pertolongan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa kehamilan Ibu Metia dan juga Ibu Natalia Sirait Tuhan. Kembali kami serahkan kedua ibu ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan tepat pada waktunya juga
Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan baik ibu maupun anaknya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan biarlah vaksin boleh berjalan dengan baik dan seluruhnya Tuhan bangsa ini boleh divaksin. Dan pencegahan daripada penyebaran virus corona hari demi hari Tuhan biar kiranya jumlahnya semakin menurun Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian kepada Presiden dan juga pemerintahan Tuhan dalam menjalankan roda ekonomi ini Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan boleh kembali sejahtera. Kami juga teringat Tuhan saudara kami yang berulang tahun, Ibu Frida, Bapak Edilim, Ibu Berto, Ibu Hana, Yuliana atau Ibu Edilim, Bapak Rio Amos dan juga Saudara Filipi Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pengharapan Tuhan, semakin bertambah umur Tuhan, biarlah mereka juga semakin bertambah setia Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang kami secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat ke-12, 17 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Persembahan terdiri dari 2 kotak atau 2 kantong. Kotak pertama atau kantong hitam untuk kas gereja, kotak kedua atau kantong merah untuk anggaran akhir tahun. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian KPNR 200, Kubawa Korban Syukur. Saat ku
Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan, untuk nafas kehidupan yang Kau masih berikan bagi kami. Dan kami telah memberikan persembahan ya Tuhan kepada hadirat-Mu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan agar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Biarlah Kau terus pelihara kehidupan kami dan agar kami terus berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga pimpin para majelis yang akan mengelola keuangan gereja persembahan ini. Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan, Tuhan berikan penuh hikmat, agar semuanya dapat dikelola hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, janji Tuhan kepada umat-Nya pasti digenapi. Dengan penuh pengharapan kepada Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita, mari kita bangkit bagi Yesus untuk memberitakan Injil bagi sekitar kita. Mari kita menyanyikan pujian pengutusan Suplemen 207, Ku Kan Bangkit. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja, selamat hari Minggu. Baik juga jemaat yang ada di Zoom, selamat hari Minggu. Saya sapa untuk doanya, ada keluarga Iwan, selamat hari Minggu. Ibu Saja, Ibu Abun, Pak Aman Gultom, selamat hari Minggu. Bowo, selamat hari Minggu. Keluarga Melau,